berarti ngelaju ya ke kos ya? Iya. Baik. Ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Arin Zadia, saya dari Jepara. Dari Jepara. Jauh ya? Ya, makanya aku di sini nggak kos. Kos. Oke. Ini Perkenalkan, nama saya Umi Dewi, asal dari Blora. dari Blora. Ini lebih jauh ya, Pak, dari Jepara tadi. Iya. Ngekos di sini, Mbak, sama ini nggak? Beda. Oh, beda. Oke, baik. Mungkin nanti bisa saling kenalan satu sama lainnya ya. Iya, kayak Baik, sebelum memasuki inti sesi konseling kelompok, di sini saya mau mengingatkan bahwa sesi kelompok ini adalah bersifat rahasia. Jadi nanti kita tidak boleh mengucapkannya kepada orang lain. Kemudian nanti kita saling mendengarkan, jangan saling menghakimi. Bagaimana? Setuju semua? Setuju. Terima kasih. Hari ini kita akan ngobrol tentang perasaan, tentang kurangnya percaya diri yang dialami oleh mahasiswa seperti itu ya. Ini satu jurusan semua? iya. Oh gitu. Beda kelas? Enggak, kita sama. Sama. Berarti ini udah kenal semua ya? Udah saling kenal? Ya, kenal tapi kita nggak ada kelasnya, nggak pernah. Oh gitu. Baik, di sini kita nanti akan berbagi cerita gitu ya, cerita masalah pribadi kalian. Dan jangan takut, di sini udah sifatnya rahasia, nanti tidak ada yang mengucapkan kepada orang lain seperti itu. Nah, di sini siapa yang mulai duluan? Saya Jepara. Baik. Tadi namanya Ari ya? Iya. Gimana? Jadi saya tuh akhir-akhir ini tuh kayak ngerasa kurang percaya diri. Soalnya aku tuh melihat teman-teman kayak pada aktif, produktif, tapi tuh aku merasa kayak aku tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh Kak di kampus. Jadi aku kayak ngerasain ya kayak ketinggalan gitu sama teman-teman gitu. Seperti itu. Terima kasih ya Mbak Ari udah nyampaiin perasaannya gitu. Itu adalah faktor yang sering terjadi ya di kita di para mahasiswa seperti itu. Apakah yang lain juga merasakan hal yang sama seperti itu? Ya, aku juga sering mengalami hal seperti itu. Tapi aku lebih sering merasa itu aku seperti dibandingkan sama orang tua, sama dosen. Aku sering dibandingkan. Terus aku itu bilang katanya temanku aja tuh bisa, masa aku enggak gitu. Terus aku jadi merasa nggak mampu untuk melangkah nanti ke depannya, gimana aku bisa nggak ya kayak teman-temanku seperti itu enggak. Berarti itu adalah faktor dari keluarga dan keluarga juga seperti itu ya, mempengaruhi kerja saat kuliah seperti itu. Iya, itu. Kalau Mbak gimana? Kalau aku sih lebih merasa kalau itu enggak. Jadi nilai semester itu turun gitu. Terus motivasi itu hilang, nggak tahu kayak aku kehilangan arah. Seperti itu. Baik, terima kasih semua udah jujur, udah mau terbuka. Saya bangga sama kalian bisa mengungkapin perasaan-perasaan kalian yang mungkin kalian pendam ya selama ini. Baik, kita pahami satu persatu dulu ya. Baik, tadi dari Kak Arin permasalahannya itu kayak kurang percaya diri gitu ya Kak. Karena kayak merasa dirinya itu kurang aktif sedangkan yang lainnya aktif seperti itu. Baik, apakah Kak Arin pernah bangga sama diri sendiri? Kalau melihat temannya aktif tuh rasanya gimana? Itu Kak, aku kayak merasa insecure aja gitu sama teman-teman. Kayak aku tuh kayak merasa nggak ngapa-ngapain, nggak berguna aja. Kayak kalau sebenarnya kalau aku tuh apa sih aku bisa ngapain gitu loh selain cuma kuliah. Kayak selain masuk kuliah tuh aku bisa ngapain gitu loh. Oh, seperti itu. Itu pasti sangat berat ya diri kamu. Nah, tapi aku penasaran kalau kamu lihat diri kamu sendiri itu
ngobrol sama keluarga, sama teman, mungkin bisa dikomunikasikan seperti itu ya. Iya, aku cuma pengen aku ini didukung dalam segala bentuk aktivitas yang aku lakukan seperti itu Mbak. Saya sangat mengerti perasaan kamu gitu. Kamu layak didukung, bukan hanya dibandingkan seperti itu ya. Mungkin nanti bisa dikomunikasikan oleh orang tua, biar kamu lebih semangat kuliah kamu, nggak harus susah kuliah seperti itu ya. Kalau pulang kuliah tuh kayak ngobrol sama orang tua, sama keluarga seperti itu. Kamu sangat layak didukung, bukan layak dibandingkan. Baik. Tadi kalau diri katanya kehilangan arah ya. Iya, karena saya itu kayak merasa hubungan saya itu kurang berwarna gitu. Misalnya saya kan kuliah, terus pulang kuliah juga paling ke kos tidur, kayak kurang arahnya gitu loh. Tidak ada tujuan tertentu gitu yang harus saya capai. Kamu ada ikut les sesuatu? Tidak. Tidak ada. Kamu ngekos atau mana? Kos. Oh di kos. Berarti yang ada itu karena nggak ada mungkin yang mendampingi seperti itu ya. Kalau ada tugas dikerjain nggak? Alhamdulillah dikerjain kayak itu Itu bukti bahwa kamu itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Yang kita butuhkan itu bukan kemampuan baru, tapi bagaimana kita mengembangkan potensi kita, bagaimana kita bisa untuk bangkit kembali. Seperti itu ya, Dewi. Baik, untuk semuanya mungkin masih ada yang kayak ganjel nih, mau ditanyain apa atau mau cerita apa, nggak apa-apa, kita saling mendengarkan di sini. Sebenarnya kita masih ada yang dipendam nih, kita di sini saling mendengarkan, gitu. Kita nggak akan, jangan takut untuk ngomong. Ada? Saya Kak, saya kan tadi kayak merasa ini ya ketinggalan sama teman-teman, terus kayak merasa sebenarnya kemampuan aku tuh apa gitu loh, selain cuma masuk kuliah, kerjain tugas, itu sebenarnya aku tuh harus ngapain gitu, harus gimana? Mungkin Kak Anin bisa nyari teman yang suportif gitu ya, bisa saling support, bisa ngajak kegiatan positif gitu. Mungkin bisa mencari aktivitas nih, baik itu intra kampus ataupun ekstra seperti itu. terus juga apa yang dikatakan sama misalnya itu kalau teman itu berpengaruh gitu loh. Jadi misal ada kegiatan nih, kita ada temennya ada yang bisa diajak bicara ngobrol, itu kayak situ kita tambah semangat gitu, nggak bisa gitu. Tadi permasalahannya hampir mirip ya seperti itu. Kita bisa saling merasain, kita saling Apa yang namanya ajak mengajak gitu ya. seperti itu. Iya, semangat ya Mbak Arin ya. Kita saling pengertian, kita saling support apa yang kamu rasakan, kita saling tukar cerita. Semangat, semangat untuk semuanya ya. Menghadapi masalah, pasti semua permasalahan itu ada jalan keluarnya gitu, dan pasti setiap orang itu memiliki kayak kekurangan, seperti nggak semua orang sempurna. Jadi jangan pernah melihat diri kita itu sebelah mata. Kita harus memandang diri kita ini cukup gitu ya, jangan pernah kita ini kurang, karena kalau kita melihat diri kita ini kurang terus, kita bakal insecure terus, kita bakal gak maju-maju nih seperti itu. Karena pada hakikatnya kita semua ini punya potensi sebenarnya gitu. Aku melihat dari cerita kalian semua gitu ya, sebenarnya kalian ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, kemampuan yang sangat luar biasa, yang terkadang orang itu nggak punya kemampuan itu gitu. Tekanan dari luar itu sangat nyata, tapi kita itu punya rasa, punya kuasa untuk memanen diri kita sendiri. Nah, sebelumnya di sini saya mau mengajak kalian untuk sejenak, yaitu untuk sejenak. Boleh dipejamkan matanya, tarik nafas perlahan dan buang, dan ucapkan dalam hati, saya cukup, saya berharga, saya bisa berproses dengan cara saya sendiri. Baik, cukup, mulai dibuka matanya. Sekarang kita ucapkan
di sini, masalah kalian, bisa saling suportif dan saling mendengarkan satu sama yang lain. Saya harap sesi ini dapat meringankan beban kalian semua dan ingat bahwa kalian itu nggak sendiri. Jika masih